Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah terus dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang berlimpah ruah, amin. Kali ini saya akan membahas atau akan menyampaikan beberapa inspirasi. Yang paling utamanya yaitu menyampaikan tentang belajar pasrah dan tidak putus asa, itu intinya. Tapi sebelum saya menyampaikan hal tersebut, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen, dan tekan loncengnya. Dan sekaligus jangan lupa juga ditonton terus sampai selesai dan jangan di skip-skip. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan video ini membawa diri kita ke jalan yang lebih baik lagi, amin. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah belajar pasrah dan tidak putus asa. Artinya begini, kita kan cinta sholawat, kita kan sering melakukan yang namanya sholawat, dan kita pasti merasakan sholawat itu nikmat gitu. Tapi ketika ketika hajat kita belum terkabul ataupun kita belum merasakan keajaiban-keajaibannya, intinya kita harus benar-benar hati kita itu pasrahkan kepada Allah dan tidak usah putus asa dulu gitu. Semasi Allah belum mengabulkan, tetap kita lakukan yang terbaik saja, terus berselawat, terus menjalankan pekerjaan yang kita biasa lakukan gitu kan. Dan kalau misalkan kita emang belum dikabul oleh Allah tentang hajat-hajat kita, mudah-mudahan kita paham nih, ternyata Allah belum mengabulkan hajat-hajat kita, tapi Allah mengabulkan yang lain dulu nih. Apa? Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, sedang mengumpulkan yang namanya kebaikan untuk kita, sedang menghapus dosa-dosa di hati kita yang banyak, di diri kita yang banyak gitu kan. Nah, disitulah mungkin Allah sedang menghapus semuanya. Tapi kan Allah maha segalanya, bisa menghapus semua dosa langsung, bisa memberikan segalanya lah kepada kita. Yang penting kita itu berpikirnya normal-normal aja gitu, gak usah berpikir yang aneh-aneh gitu. Karena yang berpikir yang aneh-aneh itu tanda udah gak yakin sama Allah, udah gak percaya sama Allah. Jadi intinya yuk pasrahkan aja semua apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan jangan putus asa ketika itu belum terwujud. Jadi yakinkan aja, karena pasrah itulah ujung tombak nomor 1. Ketika sudah pasrah, pasti kita akan merasakan ikhlas gitu kan. Nah, jadi menurut saya pribadi, inspirasinya yaitu seperti itu. Kalau kita tidak belajar masalah pasrah, kita pasti akan begini aja, cuma mengejar sesuatu dengan nafsu. Sholawat kita kejar dengan nafsu, kehidupan kita kejar dengan nafsu, terus apa yang kita minta kepada Allah itu dengan nafsu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita itu merasa bosan, merasa ragu, dan akhirnya putus asa. Kita udah gak mau melakukannya, udah gak mau menjalankannya, udah gitu kan, gak ada terwujud. Nah, itu udah beda kalau udah pikiran seperti itu. Makanya ketika kita bersolawat, yang disentuh itu bukan nafsunya, tapi hati kita. Kita coba merenung dengan nikmat. Merenung itu nikmati dulu gitu, renungan kita ini. Apa sih yang kita pikirkan? Ketika yang dipikirkan adalah nafsu, jauhi. Tapi ketika kita pikirkan adalah kekuatan ikhlas, insya Allah pasti ada rasa yang namanya pasrah. Dan keesokan hari kita pasti akan terus tidak putus asa. Kita jalani pekerjaan kita sholawat, kita jalani pekerjaan kita sholawat. Yakinkan aja, apa yang kita udah lakukan sholawat dan pekerjaan kita, udah yakinkan aja dan percaya dan pasrahkan semua kepada Allah. Yakin itu akan terjadi, akan terwujud hajat-hajat kita. Jadi dari pengalaman saya juga seperti itu.
ketika saya mengejar urusan dunia, tapi kelihatannya dalam pikiran kita ibadah gitu kan, tapi ternyata hati kita itu nafsunya besar gitu, pengen cepet rujud, pengen cepet lunas hutang, pengen cepet beres segala urusan gitu kan. Ternyata itu malah semakin menjauh juga gitu, karena intinya kita belum merasakan yang namanya pasrah gitu. Coba kalau misalkan kita pasrah, yakinkan kepada Yang Maha Kuasa, dan tidak putus asa dengan apa yang kita dapat dan apa yang kita terima dan apa yang kita lakukan gitu. Jalani aja, jalani apa adanya, seperti air mengalir. Yang penting kuncinya satu, bahasanya kita nggak boleh lepaskan ibadah kita, baik ibadah sholat 5 waktunya ataupun sholawatnya, dan berdoa, berbanyak berdoa. Kemungkinan besar kita itu mungkin belum Allah wujud karena masih banyak yang namanya dosa-dosa gitu kan. Nah itu seperti itu ya, yang saya katakan, karena saya juga sama sih, manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa, yang tidak luput dari segala kesalahan, yang tidak luput dari segala urusan-urusan yang sama lah. Intinya manusia biasa, karena kita masih belajar. Saya ingin belajar bersama-sama, saya ingin belajar bareng-bareng dengan orang-orang soleh seperti semua yang sedang menonton di sini, belajar beribadah lebih baik lagi, supaya kehidupan kita oleh Allah diperbaiki gitu kan. Mudah-mudahan yang penting kita ikhlas, kita pasrah, dan kita nggak usah memikirkan yang namanya urusan dunia dulu. Kita pikirkan nih diri kita, karena diri kita masih banyak dosa-dosa, masih banyak yang namanya kekurangan. Karena kita itu selama ini yakin pasti kurang ibadah kita gitu kan. Makanya ayolah kita berdoa, ayolah kita pasrah, ayolah kita ikhlas, kita jalani ibadah kita. Mudah-mudahan urusan dunia itu oleh Allah diperbaiki gitu kan, kehidupan kita lebih diperbaiki dalam kehidupan kita. Yang penting intinya kalau kita sudah pasrah, sudah belajar ikhlas, sudah belajar pasrah dan tidak putus asa, yang penting nikmat satu apa? Allah kasih kesehatan. Allah kasih kesehatan, Allah kasih nafas untuk kita terus beribadah. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak usah berpikir yang lain-lain lah, karena saya juga sama. Kalau sedang berpikir itu kadang suka kacau, makanya jangan berpikir aneh-aneh. Yang kita lakukan adalah udah bekerja, ibadah, bekerja, ibadah gitu kan. Udah selesaikan urusan aktivitas kita sama di kerjaan sama aktivitas kita kepada Allah gitu. Pasrahkan aja, insya Allah lebih cepat dan lebih mudah cara kita menarik rezeki dari Allah, cara kita mendapatkan rezeki dari Allah, dan cara Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kepada kita. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya pelajari dari hal yang seperti ini, itu menandakan bahwa kita itu jangan melakukan sesuatu dengan nafsu. Karena kalau kita melakukan dengan nafsu, itu akan timbul yang namanya kekecewaan dan pasti putus asa. Makanya lakukan sesuatu dengan hati, dengan ikhlas. Insya Allah kita akan pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita akan lakukan dengan secara yang semangat dan tidak putus asa gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, karena saya masih sama belajar untuk menyikapi kehidupan. Yuk kita sama-sama belajar dengan orang-orang soleh seperti antum semua yang sedang menonton di sini. Mudah-mudahan dari kata-kata saya, dari ucapan saya, dari perilaku saya yang saya sampaikan di video ini ada manfaatnya dan bisa diterima oleh semuanya, dan bisa dijalankan dengan secara baik-baik. Sekiranya ada hal-hal yang bersifat kurang baik, kurang sopan, dan tidak enak didengar, saya mohon maaf, karena saya manusia biasa, banyak kesalahan dan banyak kehilafan dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.